warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan Soliha SDS Mentari Arido Islamic School. Bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Guru Uswah. Seperti biasa, yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan niatkan bahwa kita belajar hari ini untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Soli dan Soliha, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu pecahan dan pecahan senilai. Karya Al-Banna berjudul Talkhis A'mad Al-Hisab mendefinisikan pecahan sebagai pertautan antara dua bilangan untuk menunjukkan satu atau beberapa bagian. Nah, bicara pecahan, tahukah kalian siapa tokoh berikut ini? Beliau adalah Ibnu Al-Qalasadi yang bernama lengkap Abu Al-Hasan Ibnu Al-Qalasadi. Ia adalah ilmuwan muslim yang namanya tersohor sebagai matematikawan. Al-Qalasadi kemudian mengembangkan karya Al-Banna. Ia meletakkan pembilang di atas penyebut dan memisahkan keduanya dengan garis horizontal. Alasannya, bagi Al-Qalasadi, pecahan itu adalah sesuatu yang baru pada masa itu. Ia juga mengembangkan kelima jenis pecahan yang dibahas oleh para ahli matematika dari Arab. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari cara menyamakan pecahan yang memiliki penyebut berbeda. Cara menyamakan pecahan yang memiliki penyebut berbeda adalah dengan mencari pecahan yang senilai dengan pecahan tersebut. Oke, sekarang coba tentukan berapakah pecahan senilai dari 5/7 jika diketahui penyebutnya 35. Masih ingat kan caranya bagaimana? Karena penyebutnya sudah diketahui, sekarang kita tinggal menghitung 7 dikali berapa agar hasilnya 35. Ya, dikali 5. Ingat, untuk mencari pecahan senilai, kita harus mengalikannya dengan pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama. Diulangi lagi, untuk mencari pecahan senilai, kita harus mengalikannya dengan pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut yang sama. Jadi, jika penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi, pecahan senilai dari 5/7 adalah 25/35. Mudah bukan? Selanjutnya, berapakah pecahan senilai dari 5/6 jika diketahui penyebutnya 24 dan jika diketahui pembilangnya 35? Oke, kita coba urai satu persatu. 5/6 senilai dengan berapakah jika penyebutnya 24? Kita lihat, 6 dikali berapa sama dengan 24? Ya, 6 dikali 4 sama dengan 24. Karena penyebut dikali 4, maka pembilang juga harus dikali 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi, pecahan senilai dari 5/6 adalah 20/24. Sampai sini jelas? Selanjutnya, kita lihat 5/6 senilai dengan 35 per berapakah? 5 dikali berapa sama dengan 35? Ya, dikali 7. Sekarang kita tinggal kalikan penyebutnya dengan angka 7. 6 dikali 7 sama dengan 42. Jadi, 5/6 senilai dengan 35/42. Jadi 5/6 senilai dengan 20/24 dan 35/42. Ternyata
pecahan senilai dari suatu pecahan bisa lebih dari satu ya. Nah, untuk menyamakan penyebut kedua pecahan, kalian cukup memilih satu saja pecahan senilai berpenyebut sama. Dan pilihlah penyebut sama yang paling kecil. Bagaimana caranya? Kita gunakan KPK dari kedua pecahan. Perhatikan contoh berikut ini. 1/2 dan 5/6. Ubahlah pecahan di atas sehingga memiliki penyebut yang sama. Sekarang kita lihat penyebut masing-masing pecahan. 1/2 memiliki penyebut 2 dan 5/6 memiliki penyebut 6. Berapakah KPK dari 2 dan 6? Kalian bisa menghitungnya dengan beberapa cara. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan kelipatan. Yuk sama-sama kita sebutkan kelipatan dari 2. Kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Sekarang, coba sebutkan kelipatan dari 6. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan 2 dan 6, kita bisa lihat angka 6 dan 12 merupakan kelipatan dari 2 dan 6. Sekarang, pilihlah kelipatan yang paling kecil atau KPK. Antara 6 dan 12, mana yang lebih kecil? Ya, yang lebih kecil adalah angka 6. Maka kita akan gunakan 6 sebagai KPK dari 2 dan 6. Sekarang kita coba cari pecahan senilai dari 1/2. Tadi kita sudah tahu ya, penyebutnya harus dijadikan 6. 2 dikali berapa agar menjadi 6? Ya, dikali 3. Jika penyebutnya dikali 3, maka pembilang juga harus dikali 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Sehingga pecahan senilai dari 1/2 adalah 3/6. Pecahan 5/6 sudah memiliki penyebut yang sama dengan 3/6. Jadi kita tidak perlu mengubahnya. Sehingga dapat disimpulkan pecahan dengan penyebut yang sama dari 1/2 dan 5/6 adalah 3/6 dan 5/6. Selain menggunakan kelipatan, kalian juga bisa melihat angka pada penyebut yang lebih besar. Apakah angka tersebut kelipatan dari angka yang lebih kecil atau bukan? 2 dan 6. Yang lebih besar adalah angka 6. Kita lihat, apakah 6 merupakan kelipatan dari 2? Coba kita lihatkan bersama-sama. Kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, ternyata 6 merupakan kelipatan dari 2. Jadi, kita bisa gunakan 6 sebagai penyebut untuk kedua pecahan tersebut. Cara menyamakannya sama ya. Pembilang dan penyebut harus dikali dengan angka yang sama. Oke, sekarang coba kalian ubah pecahan berikut sehingga memiliki penyebut yang sama. 3/7 dan 2/3. Caranya sama ya seperti sebelumnya. Caranya, yang pertama, tentukan penyebutnya. Kemudian, cari kelipatannya.
Jika penyebutnya merupakan bilangan prima, kalian cukup mengalihkan bilangan tersebut untuk mencari KPK-nya. Tentunya kalian masih ingat kan bilangan prima? Bilangan prima yaitu bilangan yang hanya habis jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Sekarang, lihat penyebut dari kedua pecahan tersebut. Penyebut dari 3/7 adalah 7. Dan penyebut dari 2/3 adalah 3. 7 dan 3 merupakan bilangan prima, sehingga untuk mencari KPK, kita cukup mengalihkannya saja. 7 dikali 3 sama dengan 21. Jadi, KPK 7 dan 3 adalah 21. Jika penyebut 3/7 dikalikan 3, maka pembilangnya pun sama, harus dikali 3. Sehingga didapatlah pecahan senilai dari 3/7 adalah 9/21. Dan jika penyebut 2/3 dikali 7, maka pembilangnya juga harus dikali 7. Sehingga didapat pecahan senilai dari 2/3 adalah 14/21. Jadi, dapat disimpulkan pecahan dengan penyebut yang sama dari 3/7 dan 2/3 adalah 9/21 dan 14/21. Kalian bisa memilih cara mana yang paling mudah menurut kalian. Bagaimana ya jika 3 pecahan harus diubah ke bentuk pecahan lain sehingga memiliki penyebut yang sama? Seperti 1/2, 2/3, dan 3/4. Caranya sama seperti menyamakan penyebut 2 pecahan ya. Kita bisa gunakan kelipatan dari masing-masing penyebut untuk mencari KPK-nya. Penyebut dari 1/2 adalah 2. Penyebut dari 2/3 adalah 3. Dan penyebut dari 3/4 adalah 4. Cari KPK dari 2, 3, dan 4 dengan menggunakan kelipatan masing-masing angka tersebut. Yuk sama-sama kita hitung kelipatan 2 ya. Kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Kelipatan 3, yuk sama-sama kita sebutkan. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Nah, sekarang yuk kita sebutkan kelipatan 4. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat kelipatan yang sama dari 2, 3, dan 4 adalah 12. 12 terdapat di kelipatan 2, kelipatan 3, dan kelipatan 4. Jadi, KPK dari 2, 3, dan 4 adalah 12. Kita sudah menemukan KPK dari 2, 3, dan 4, yaitu 12. Sekarang kita sesuaikan pembilangnya. Untuk menyesuaikan pembilangnya,
Kita lihat penyebutnya terlebih dahulu. Penyebut 1/2 dikali berapa ya agar hasilnya 12? Ya, dikali 6. Jika penyebutnya dikali 6, maka pembilangnya juga harus dikali 6. 1 dikali 6 sama dengan 6. 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi, pecahan senilai dari 1/2 adalah 6/12. Selanjutnya, 2/3. Penyebut dari 2/3 yaitu 3. Harus dikali berapa ya agar hasilnya menjadi 12? Ya, dikali 4. Nah, jika penyebut dikali 4, maka pembilang juga harus dikali 4. Jadi, 2/3 dikali 4/4. 2 dikali 4 sama dengan 8. 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi, pecahan senilai dari 2/3 adalah 8/12. Mudah bukan? Nah, terakhir 3/4. Penyebut dari 3/4 yaitu 4. Harus dikali berapa agar hasilnya 12? Ya, dikali 3. Jika penyebutnya dikali 3, maka pembilang juga harus dikali 3. 3/4 dikali 3/3 sama dengan 3 dikali 3, 9. 4 dikali 3, 12. Jadi, pecahan senilai dari 3/4 adalah 9/12. Jadi, dapat kita simpulkan pecahan dengan penyebut yang sama dari 1/2, 2/3, dan 3/4 adalah 6/12, 8/12, dan 9/12. Bagaimana? Mudah bukan? Dapat kita simpulkan, dalam menyamakan penyebut pecahan, kita perlu mencari KPK-nya. Kita bisa menggunakan beberapa cara dalam menentukan KPK tersebut. Yang pertama, kelipatan penyebut. Yang kedua, kita bisa melihat angka yang lebih besar. Apakah angka itu merupakan kelipatan angka di sebelahnya atau bukan? Nah, yang ketiga, jika bilangan prima, tinggal kita kalikan saja angka-angka tersebut. Nah, semoga dengan video pembelajaran ini bisa menambah pemahaman kalian mengenai penyamaan penyebut. Semoga Allah memudahkan kalian dalam memahami materi ini. Sekian penjelasan dari Bu Guru Uswah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.